Pernahkah Anda berada di satu titik dalam hidup, mungkin di usia 30-an? Anda menjuhat ke belakang dan bertanya, apakah sudah cukup yang saya lakukan? Anda melihat ke depan dan bertanya, apakah masih ada waktu untuk membangun kehidupan yang saya impikan? Di tengah kebisingan informasi tentang cara menjadi kaya dengan cepat, tentang jalan pintas dan keberuntungan, sangat mudah untuk merasa terlambat atau bahkan tersesat. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa membangun kekayaan sejati bukanlah sebuah perlombaan, melainkan sebuah pembangunan? Bukan tentang keberuntungan, tapi tentang kebiasaan yang disengaja. Bukan tentang modal raksasa, tapi tentang pola pikir yang benar. Di video ini kita tidak akan membahas jalan pintas yang penuh resiko. Kita akan membongkar 9 strategi fundamental yang menggabungkan psikologi, kebiasaan, dan tindakan finansial yang cerdas. Ini adalah panduan bagi Anda yang siap untuk berhenti berharap dan mulai membangun. Mari kita mulai. Strategi pertama dan yang paling mendasar adalah membangun pola pikir kaya melalui kebiasaan yang konsisten. Ini adalah fondasi dari segalanya. Kekayaan yang bertahan lama jarang sekali lahir dari satu momen keberuntungan besar. Ia dipupuk hari demi hari melalui disiplin yang tidak terlihat. Lupakan gagasan bahwa Anda butuh warisan atau menang. Modal terbesar Anda adalah kemampuan untuk membentuk kebiasaan. Mengambil tanggung jawab penuh atas keuangan Anda adalah langkah awalnya. Ini berarti berhenti menyalahkan keadaan ekonomi, berhenti menyalahkan masa lalu, dan mulai melihat diri Anda sebagai nahkoda dari kapal finansial Anda sendiri. Setiap keputusan, baik atau buruk, adalah milik Anda untuk dipelajari. Orang-orang yang berhasil secara finansial memiliki kerangka kerja mental yang sama. Mereka terobsesi untuk meningkatkan pendapatan. Tidak hanya berhemat, mereka melatih kesabaran seperti melatih otot, memahami bahwa hal-hal besar butuh waktu. Mereka sangat efisien dengan waktu mereka, karena mereka tahu waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali. Dan yang terpenting, mereka belajar dengan cepat dari kesalahan dan keberhasilan orang lain. Mereka tidak mencoba menemukan roda kembali. Mereka mencari peta dari orang yang sudah sampai di tujuan dan mengikutinya dengan tekun. Inilah perubahan pertama yang harus terjadi. Bukan di rekening bank Anda, tetapi di dalam pikiran Anda. Setelah fondasi pola pikir itu kokoh, langkah praktis berikutnya adalah menerapkan sistem simpan dan investasi otomatis. Psikologi di balik ini sangat kuat. Manusia secara alami cenderung menunda-nunda dan seringkali kalah oleh godaan sesaat. Mengandalkan sisa uang di akhir bulan untuk menabung adalah resep kegagalan, karena seringkali tidak ada yang tersisa. Prinsip bayar diri sendiri terlebih dahulu membalik logika ini. Anda memprioritaskan masa depan Anda. Anda menjadikan tujuan finansial Anda sebagai tagihan pertama dan paling penting yang harus dibayar setiap kali pendapatan masuk. Ini menghilangkan kebutuhan akan willpower atau disiplin harian. Sistem yang bekerja untuk Anda, bukan Anda yang bekerja untuk sistem. Cara termudah untuk menerapkannya adalah dengan mengatur transfer otomatis dari rekening gaji Anda ke rekening investasi atau tabungan terpisah. Alokasikan setidaknya 12-20% dari total pendapatan Anda. Untuk membuat anggaran yang realistis dan tidak menyiksa, Anda bisa memakai kerangka populer seperti aturan 50-30-20. 50% untuk kebutuhan pokok seperti tempat tinggal dan makanan, 30% untuk keinginan seperti hiburan dan hobi, dan 20% sisanya langsung masuk ke tabungan dan investasi. Ini adalah komitmen nyata pada diri Anda di masa depan. Dengan sistem otomatis yang sudah berjalan, Anda siap untuk memanfaatkan kekuatan terbesar di alam semesta keuangan, yaitu berinvestasi sejak dini dan merasakan efek bunga majemuk. Albert Einstein pernah menyebut bunga majemuk atau compounding effect sebagai keajaiban dunia ke-8. Sederhananya, ini adalah proses di mana keuntungan investasi Anda juga mulai menghasilkan keuntungan, menciptakan efek bola salju yang makin lama makin besar. Kekuatan ini tidak membutuhkan kejeniusan. Ia hanya butuh satu hal, waktu. Semakin cepat Anda memulai, bahkan dengan jumlah kecil, semakin lama waktu yang dimiliki uang Anda untuk bekerja dan berlipat ganda secara eksponensial. Inilah mengapa menunda investasi 1 atau 2 tahun saja bisa berarti kehilangan ratusan juta di masa depan. Godaan terbesar bagi pemula adalah mencoba menjadi trader harian, mencari keuntungan cepat dengan jual beli saham setiap hari. Secara psikologis, ini memang memacu adrenalin, tetapi riset membuktikan mayoritas besar trader harian justru kehilangan uang.
Strategi yang jauh lebih unggul dan tenang adalah berinvestasi secara rutin pada instrumen berbiaya rendah seperti reksadana indeks. Dengan membeli reksadana indeks, Anda pada dasarnya membeli sepotong kecil dari semua perusahaan terbesar di pasar. Anda bertaruh pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan pada nasib satu perusahaan. Ini adalah cara yang terbukti untuk membangun kekayaan secara sabar dan pasti. Sejalan dengan investasi, ada satu kebiasaan yang memisahkan mereka yang membangun kekayaan dengan mereka yang hanya terlihat kaya, yaitu mengurangi pengeluaran dan hidup di bawah kemampuan finansial Anda. Buku legendaris The Millionaire Next Door mengungkap sebuah kebenaran mengejutkan. Mayoritas miliarder di Amerika tidak tinggal di rumah mewah atau mengendarai mobil sport terbaru. Mereka adalah para pemilik bisnis kecil, guru, atau insinyur yang secara konsisten menabung dan berinvestasi selama puluhan tahun. Mereka memahami perbedaan krusial antara kekayaan bersih dan pendapatan. Anda bisa memiliki pendapatan besar, namun tetap miskin karena gaya hidup yang boros. Sebaliknya, Anda bisa memiliki pendapatan rata-rata, namun menjadi sangat kaya karena hidup hemat. Ini bukan tentang menjadi pelit, ini tentang menjadi sadar. Hidup di bawah kemampuan berarti menciptakan ruang atau margin antara pendapatan dan pengeluaran Anda. Ruang inilah yang menjadi bahan bakar untuk investasi dan kebebasan finansial Anda. Sebelum melakukan pembelian besar, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya membeli ini karena nilainya atau karena status sosial yang diberikannya? Fokuslah pada nilai guna yang nyata, bukan pada validasi dari orang lain. Gaya hidup sederhana adalah sebuah pilihan strategis yang akan membebaskan Anda dari perlombaan tikus konsumtif. Ketika mesin tabungan dan investasi Anda sudah berjalan, saatnya beralih ke strategi akselerasi, yaitu menambahkan aliran pendapatan. Warren Buffett, salah satu investor tersukses sepanjang masa, pernah berkata, "Jangan pernah bergantung pada satu sumber pendapatan." Kalimat ini bukan hanya nasihat investasi, ini adalah filosofi ketahanan finansial. Ketergantungan total pada satu gaji dari satu pekerjaan akan menciptakan kerapuhan dan kecemasan psikologis. Setiap saat, Anda dihantui oleh kemungkinan pemutusan hubungan kerja atau bisnis yang menurun. Membangun lebih dari satu sumber pendapatan adalah cara Anda membangun jaring pengaman finansial dan mental yang kuat. Jika satu sumber mengering, Anda masih punya sumber lain untuk menopang hidup Anda. Mulailah dari keahlian yang sudah Anda miliki. Apakah Anda punya kemampuan menulis, desain grafis, atau mengajar? Anda bisa mengubahnya menjadi pekerjaan sampingan atau freelance. Apakah Anda punya sedikit modal lebih? Anda bisa mulai berinvestasi pada saham yang rutin membagikan dividen, menciptakan pendapatan pasif dari kepemilikan bisnis orang lain, atau mungkin Anda bisa menabung untuk membeli properti kecil untuk disewakan. Kuncinya adalah memulai dari yang kecil, konsisten, dan seiring waktu, aliran-aliran pendapatan kecil ini akan menjadi sungai yang deras. Selanjutnya adalah topik yang sering disalahpahami, yaitu mengambil resiko yang terukur. Namun jangan pernah gegabah. Di internet, Anda mungkin pernah mendengar kisah heroik tentang seseorang yang mempertaruhkan semua uangnya pada satu saham atau aset kripto dan menjadi kaya dalam semalam. Seperti kisah seorang investor yang meraup untung besar dari saham AS Space Mobile. Kisah-kisah ini sangat menarik, tetapi secara psikologis sangat berbahaya. Kita mengalami apa yang disebut survivorship bias. Kita hanya mendengar cerita dari satu orang yang selamat dan berhasil. Kita tidak pernah mendengar ribuan cerita lain yang mencoba hal yang sama dan kehilangan segalanya. Mengambil resiko buta seperti itu bukanlah investasi. Itu adalah berjudi dengan masa depan Anda. Resiko yang terukur adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini adalah pendekatan strategis di mana Anda secara sadar mengalokasikan sebagian kecil dari portfolio Anda untuk aset beresiko tinggi dengan potensi imbal hasil yang tinggi pula. Misalnya, 80-90% dana investasi Anda ditempatkan di instrumen yang aman dan stabil, seperti reksadana indeks. Namun sisa 10-20%-nya bisa Anda gunakan untuk bereksperimen dengan saham individu, startup, atau aset lain yang Anda yakini punya masa depan cerah. Dengan cara ini, jika investasi berisiko Anda gagal, fondasi keuangan Anda tetap aman. Jika berhasil, ia akan menjadi akselerator kekayaan Anda. Semua strategi teknis di dunia tidak akan berguna tanpa bahan bakar utamanya, yaitu pengetahuan. Maka strategi ketujuh adalah belajar terus-menerus dan tiru mereka yang telah berhasil. Literasi finansial adalah tanggung jawab pribadi. Beruntung, kita hidup di zaman di mana pengetahuan begitu mudah diakses.
Mulailah dengan membaca buku-buku fundamental yang telah mengubah hidup jutaan orang. Baca Rich Dad Poor Dad untuk mengubah cara pandang Anda tentang aset dan liabilitas. Baca The Total Money Makeover untuk mendapatkan panduan langkah demi langkah melunasi utang. Dan baca kembali The Millionaire Next Door untuk memperkuat pola pikir hidup sederhana. Pengetahuan dari buku-buku ini akan menjadi kompas Anda. Namun membaca saja tidak cukup. Terapkan prinsip model kesuksesan. Carilah mentor atau bergabunglah dengan komunitas yang berisi orang-orang dengan tujuan finansial yang sama. Seorang mentor yang baik dapat menghemat waktu Anda bertahun-tahun. Mereka telah melewati jalan yang akan Anda tempuh. Mereka tahu di mana letak lubang dan jalan buntu. Belajar dari pengalaman mereka adalah cara tercepat untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu. Jangan pernah merasa sudah tahu segalanya. Dunia keuangan selalu berubah, dan pembelajar seumur hiduplah yang akan selalu berada di depan. Kini kita masuk ke area yang lebih dalam, sebuah isu psikologis yang seringkali tidak disadari namun sangat destruktif, yaitu mengatasi money dysmorphia dan distorsi persepsi keuangan. Money dysmorphia adalah sebuah kondisi di mana persepsi Anda tentang kondisi finansial Anda tidak sesuai dengan kenyataan. Seseorang dengan pendapatan di atas rata-rata dan tabungan yang cukup secara internal mungkin masih merasa sangat miskin, cemas, dan selalu merasa tidak akan pernah cukup. Perasaan ini seringkali dipicu oleh perbandingan sosial yang tanpa henti di media sosial, di mana kita hanya melihat versi terbaik dan terkurasi dari kehidupan orang lain. Distorsi ini sangat berbahaya karena memicu pengambilan keputusan yang buruk, seperti belanja berlebihan untuk menutupi rasa minder, atau sebaliknya, menimbun uang secara obsesif karena ketakutan yang tidak rasional. Langkah pertama untuk mengatasinya adalah kesadaran. Sadari pola emosi yang muncul setiap kali Anda berinteraksi dengan uang atau media sosial. Coba untuk menulis jurnal tentang perasaan finansial Anda. Kedua, kurangi paparan Anda secara sadar. Berhenti mengikuti akun-akun yang memicu rasa iri atau tidak cukup. Ganti dengan konten yang lebih edukatif dan positif. Jika perasaan ini sudah sangat mengakar dan mengganggu kualitas hidup Anda, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, seperti terapis atau psikolog keuangan. Memperbaiki hubungan emosional Anda dengan uang adalah investasi pada ketenangan batin Anda. Dan strategi terakhir yang seringkali menjadi pembeda antara kesuksesan finansial level biasa dengan level luar biasa adalah membangun tim keuangan pribadi Anda. Ada mitos bahwa urusan finansial harus dikerjakan sendirian. Ini adalah pemikiran yang sangat membatasi. Orang-orang dan pebisnis yang paling sukses di dunia justru memahami kekuatan delegasi dan kolaborasi. Mereka tidak mencoba menjadi ahli di semua bidang. Sebaliknya, mereka membangun sebuah tim impian yang mendukung tujuan mereka. Tim ini bisa terdiri dari seorang penasehat keuangan untuk merancang strategi investasi jangka panjang, seorang akuntan untuk mengurus perpajakan dan pembukuan, dan bahkan seorang pelatih mental atau life coach untuk membantu Anda mengatasi batasan psikologis dan tetap fokus pada tujuan besar Anda. Manfaatnya sangat besar. Dengan sebuah tim, Anda mendapatkan sudut pandang yang objektif dan terhindar dari keputusan emosional. Saat pasar sedang panik, Anda mendapatkan akuntabilitas. Seseorang yang akan mengingatkan Anda akan komitmen yang telah Anda buat. Dan yang terpenting, Anda mendapatkan akses ke pengetahuan, jaringan, dan peluang yang mungkin tidak akan pernah Anda temui jika bekerja sendirian. Ini adalah langkah dari mengelola keuangan menjadi CEO dari kehidupan finansial Anda sendiri. Anda yang menentukan visi dan tim Anda yang membantu mengeksekusinya dengan sempurna. Jadi, itulah 9 strategi untuk membangun kekayaan sejati. Ini bukanlah formula sihir, melainkan sebuah peta jalan, sebuah undangan untuk mengubah cara Anda berpikir, bertindak, dan berhubungan dengan uang. Di usia berapapun Anda saat ini, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mulailah dengan satu kebiasaan, satu sistem otomatis, satu buku. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan lompatan besar di masa depan. Terima kasih telah menonton. Bangun masa depan Anda mulai hari ini.